Shalom, salam damai dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur karena hari ini kita mendengar satu lagi renungan bagi menguatkan iman kerohanian kita. Semoga kita semua akan berada dalam keadaan yang baik-baik dan tetap untuk terus mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk meneruskan renungan kita. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah, karena Engkaulah yang sudah menjaga kami dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama, memohon agar kami diberikan kebijaksanaan daripada surga, sehingga firman yang kami dengar, kami mengerti dengan baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, tajuk firman Tuhan kita adalah dermawan. Dan ayat renungan di dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara, ayat yang begitu baik bagi kita pada saat ini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Menderma itu adalah sikap perbuatan yang baik, yang sangat baik. Dan banyak orang di sekitar kita saat ini sebenarnya seorang yang senang untuk memberi, untuk menderma. Orang-orang seperti ini memiliki hati yang disukai oleh Tuhan. Karena mereka sedang menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain. Mereka bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi mereka juga peduli kepada orang-orang di sekitar mereka. Tetapi jika sikap ini digunakan dengan salah, di mana mereka lebih suka memperlihatkan diri mereka dengan mereka katakan suka memberi dan bukan Tuhan yang diperlihatkan, maka ini akan menjadi satu kesombongan bagi diri mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang penderma yang bernama Albert. Dia adalah bukan orang yang kaya atau memiliki banyak harta, tetapi pekerjaan dia adalah seorang pengilat kasut di bandar. Dia dikenal sebagai bukan tukang pengilat kasut yang biasa-biasa saja. Namun dia dikenal sebagai tukang kilat kasut yang secara dermawan. Dia menyumbangkan dana untuk badan-badan amal. Dia mendermahkan dana-dana yang dia punya untuk rumah-rumah anak yatim, kepada orang-orang tua, juga kepada rumah-rumah sakit. Dia pernah bekerja di rumah sakit anak-anak di sebuah hospital sejak awal 1980 sampai dengan Februari 2013. Dia telah mengumpulkan uang senilai $200.000 dari uang tips selama bekerja dan menyumbangkannya untuk dana perawatan bagi orang yang tidak mampu. Saudara-saudara yang terkasih, setiap uang yang dia terima bonus, dia akan dermahkan itu. Albert kemudian mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain sebagai seorang all-star among us oleh majalah People. Terbit pula buku kisah hidupnya yang bertajuk Albert's Kids, The Heroic Work of Shining Shoes for Sick Children. Jadi saudara-saudara, dia terkenal dengan seorang yang suka menderma, walaupun dia bekerja sebagai seorang pengilat kasut. Saudara-saudara, dari kisah di atas, dilihat bahwa jika seseorang itu memang
seorang yang suka memberi, maka dia tidak akan melihat pekerjaannya yang dia lakukan. Maka dia akan menyisihkan uang untuk dermah bagi mereka yang memerlukan. Dia tidak lihat kerjanya itu sebagai seorang yang punya gaji besar atau gaji kecil, dia tetap mendermah. Bukankah ini merupakan satu sikap, tabiat yang sangat baik bagi kita lihat contoh yang ada pada saat ini? Untuk menjadi orang yang dermawan, kita tidak perlu menunggu sampai memiliki harta kekayaan yang berlimpah terlebih dahulu. Kita tidak perlu mengatakan, oh saya mau kumpul harta dahulu di bank ini, saya mau kumpul harta dulu di rumah ini. Kita tidak perlu melakukan itu semua, saudara-saudara. Tetapi apa yang sudah kita miliki dalam hidup saat ini dapat kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi menolong orang lain. Bukankah satu pernyataan yang baik? Apa yang ada di tangan Anda saat ini, gunakan itu untuk pelayanan. Gunakan itu untuk melakukan derma. Saudara-saudara, sekecil apapun karya yang dapat kita hasilkan, sepanjang kita melakukan dengan sepenuh hati, sukacita dan keikhlasan, tentu itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di luar sana yang memerlukan. Saudara-saudara, bukankah satu nasihat dorongan bagi kita pada saat ini untuk mempunyai hati dermawan, untuk mempunyai hati peduli terhadap orang lain di luar sana? Adalah hal yang baik bagi kita diberikan nasihat pada hari ini melalui renungan kita. Kita digalakkan untuk terus mempunyai hati yang peduli kepada orang-orang di luar sana. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi mereka yang memerlukan dan berhak menerimanya. Selama kita mampu melakukannya, tidaklah patut jika kita menahan diri dalam berbuat baik. Ayat 27 mengatakan seperti itu. Kemampuan yang Tuhan karuniakan bukan hanya untuk kita gunakan bagi kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Saat ini pertanyaan lagi bagi saudara-saudara yang menonton. Maukah saudara-saudara, maukah kita berbagi, saling berbagi berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita? Maukah saudara-saudara mempunyai hati yang dermawan? Saudara-saudara, kedermawaan bukan mengalir daripada kelimpahan berkat, kelimpahan harta, melainkan dari dalam hati yang berbelas kasihan. Satu kata-kata yang baik. Kalau mau jadi dermawan, bukan lihat daripada harta yang kita ada, tetapi lihat bagaimana ikhlasnya hati kita mau berbagi. Satu firman yang sangat baik kepada kita. Dikatakan bahwa dermalah kalau kita memiliki apa yang ada di tangan kita. Jangan tunggu sehingga kita kaya. Saat ini saudara-saudara, jikalau saudara tergerak untuk menderma, lakukan itu. Itu adalah salah satu hati yang peduli kepada orang di luar sana. Inilah renungan kita. Semoga menjadi satu dorongan kekuatan bagi kita. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara, inilah ayat renungan kita dan renungan kita hari ini, waktu ini, saat ini. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, memberikan kami saat ini nasihat yang baik, dorongan yang baik, agar kami mempunyai hati yang dermawan, agar kami dapat melakukan
hal-hal kebaikan kepada orang-orang di luar sana yang memerlukan. Saat ini, jikalau kami belum lagi menderma, berikan kami hati untuk menderma bagi mereka yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat ini bersama keluarga, bersama saudara-saudara, sahabat-sahabat kami, agar kami berada dalam keadaan yang baik. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan masalah, bantulah mereka untuk menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera dan kasih Tuhan menyertai kami sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.